Karena ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri ke Allah. Dengan kita melihat tanda-tanda kebesarannya itu, kita akan lebih dekat sama Allah. Allah itu menciptakan alam itu begitu seimbang gitu. Falahi itu kan ekskul yang notabene outdoor, dikerjakan di luar ruangan. Tapi karena pandemi COVID, jadi kita harus cakap metode apa yang harus kita lakukan untuk berikutnya. Gimana caranya mengemas kegiatan outdoor jadi kegiatan indoor kayak sekarang. Kita harus melakukan sesuatu yang kita inginin, yang ada ide kita harus melakukan sesuatu itu sampai selesai. Walaupun nggak bagus, nggak sempurna, tapi setidaknya jadi lebih baik dengan kita mencoba. Pendaki profesional juga paham tentang langkah-langkah pendakian, mulai dari persiapan fisik, trekking, terus perjalanan pendakian dari berangkat sampai pulang lagi dengan aman dan semangat. Jadi kita harus, kalau misalnya ada luka terbuka, kayak misalnya tusuk tumbuhan atau apa kayak gitu, jadi kita harus kenali nih dari kedalaman dan lebar lukanya. Paling pertama itu jangan panik. Kalau you nggak bisa renang, you panik, tinggal sampai 10 menit Anda tenggelam. Tapi kalau you nggak bisa renang, tapi you tidak panik, mungkin bisa sampai 24 jam lebih atau lebih panjang. Jadi signifikan sekali antara panik dan panik. Lakukan itu. Jadi Anda sama kader dibentak-bentak apa gimana itu, Anda ditekan di pressure itu malah nggak apa-apa sebenarnya. Terus nggak apa-apa. Dimarah-marahin, terus kemudian dibentak-bentak, terus kemudian mata ditutup dan sebagainya, itu membuat kita nggak panik. Tapi sejak saya gabung dengan Falahi, saya berkumpul dengan teman-teman di Falahi, saya kerasa hidup saya bisa lebih mandiri, saya bisa lebih survive. Kita tuh nggak bisa mengetahui sifat seseorang kecuali pada saat dia di alam. Mungkin pada saat kita kumpul di kafe atau di apa, itu kelihatan kita semua bahagia. Pokoknya sifat yang baik-baiknya kita wajar. Tapi pada saat kita di alam, sama mengarungi, wah kita badai nih, di situ kelihatan semua. Ini makanya kenapa kita harus mengelola sumber daya itu secara bijaksana, supaya sumber daya ini yang terbarukan, yang tidak terbarukan itu dapat dilanjutkan atau dapat dimanfaatkan juga oleh generasi-generasi esok kelak. Bahwa kita sebagai pecinta alam tidak boleh untuk memanfaatkan alam saja, tapi kita juga melakukan upaya-upaya konservasi supaya alam itu tetap lestari, tetap terjaga, tetap sustainable atau berkelanjutan. Insya Allah kalau sudah satu minat itu segala sesuatunya itu jadi lebih ringan ya. Bagaimana kita bersikap baik kepada orang lain walaupun itu sakit, ya itu kita harus mempelajarinya gitu. Daripada kita menghabiskan waktu untuk merasa takut dengan pemikiran kita, lebih baik kita men-challenge diri kita untuk apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat diterima di lingkungan yang baru. Grit itu bagaimana kita bisa memastikan setiap hari kita ke arah yang tepat. Kita bertanggung jawab dengan tujuan apa yang kita ambil. Setiap naik turun, pasang surut, seneng, bosen, itu kita tetap melanjutkan perjalanan. Itu yang kita latih dari proses salah satunya naik gunung. Emang kalau Jigsarku kita harus siap sehat jasmani dan rohani. Soalnya kan rintangan yang dikasih pun juga bukan rintangan gampang kan. Dengan teman-teman Diksar, teman-teman mempraktekkan apa yang sudah dipelajari gitu, dasar-dasar yang sudah disampaikan oleh materi-materi, oleh kakak-kakak yang kemarin sudah mengisi. Termasuk waktu kita ekskul kayak gini, gimana kita mau besok jadi orang besar kalau on camp aja susah. Ini mungkin hal-hal kecil, tapi dari proses harian, dari proses mingguan, dari jam ke jam itu kita belajar nyiapin kira-kira 5-10 tahun ke depan kita mau jadi kayak gini. Tujuan di acara ini tuh udah aku dapetin gitu loh. Dari beberapa rangkaian materi ruang tadi tuh benar-benar udah aku lakuin sama teman-teman. Pokoknya seru banget.